Pagi ini, seorang anak laki-laki bernama Benjamin dengan keluarga kecilnya berada dalam mobil yang sedang berjalan menuju sebuah rumah keluarga mereka yang lain. Langit terlihat begitu cerah, berawan, membuat suasana tidak dingin, tapi juga tidak panas. "Mama," Benjamin berbisik dari kursi penumpang memanggil mamanya yang duduk di sebelah sopir, yaitu papanya. "Ya sayang." Mama Benjamin menolehkan kepala menatap putra semata wayangnya. "Benjamin pernah dengar kalau anak bungsu Tante Rina itu agak aneh ya?" Tanya Benjamin dengan ekspresi bergidik takut. "Ih, enggak kok. Mungkin dia kelihatan aneh soalnya banyak banget tingkahnya. Masih kecil, umur 1 tahun 5 bulan. Jadi dia lagi masa aktif-aktifnya," jawab Mama Benjamin terkekeh. Mungkin juga ya." Benjamin mengangguk-anggukkan kepalanya. "Dia cowok atau cewek, Ma?" Benjamin kembali bertanya penasaran. "Cowok." "Namanya?" Tanya Benjamin lagi. "Diandra," jawab Mama Benjamin. "Oh, namanya Diandra ya." Selang 2 jam kemudian, matahari kini tepat berada di atas kepala, menunjukkan bahwa waktu sudah sampai tengah hari. Benjamin dan keluarganya baru sampai di sebuah rumah yang letaknya agak jauh dari kata ramai. Bahkan lingkungan sekitarnya terkesan seperti sebuah desa, walau tidak termasuk desa terpencil. Benjamin menyalimi satu persatu orang yang ada di sana. Kakek dan neneknya, Tante Rina dan suaminya, anak pertama Tante Rina, dan yang terakhir anak bungsu yang tadi dia bicarakan dengan mamanya. Dia terlihat lucu dan sangat aktif seperti kebanyakan anak kecil lainnya. Bagi Benjamin, anak itu terlihat normal-normal saja. Bahkan saking aktifnya dia sudah berkali-kali jatuh karena bermain lari-larian. Jatuh bangun lagi. Kalau jatuh ya bangun lagi. Hal itu terjadi berulang kali. Benjamin kini sedang duduk sendirian, menatap sepupu kecilnya. Tak lupa dengan setoples cemilan ringan melekat di tangannya. Dia mengingat perbincangan dengan sepupunya suatu hari yang pernah. Flashback. Benjamin menatap ponselnya yang berdering di atas nakas tempat tidur. Ia meletakkan novel yang sedang dibacanya ke atas meja balkon, lalu berjalan meraih ponselnya. Tertera nama Kakila, kakak sepupunya di sana. Benjamin menggeser ikon hijau lalu menempelkan ponsel itu di telinganya. "Halo," Benjamin membuka percakapan terlebih dahulu. "Hai Benjamin, apa kabar?" Suara Kakila terdengar antusias di seberang sana. "Benjamin baik-baik kok. Kalau kakak sendiri apa kabar?" "Itu baiklah." Kakila terkekeh di akhir kalimat. "Kakak dengar pekan ini kamu mau ke rumah Tante Rina ya?" "Iya nih, Benjamin pengen lihat muka anak bungsu Tante Rina." Benjamin menjawab antusias. "Benjamin, kamu tahu kan kalau kakak minggu kemarin pergi ke sana?" Entah mengapa nada bicara Kakila terdengar mulai serius. "Iya, tahu kok. Emang ada apa?" "Waktu malam kakak menginap di sana tepat pukul 11.50 malam. Kakak bangun tuh ya kan. Terus kakak jalan ke kamar mandi. Lihat si Diandra lagi berdiri di depan cermin dekat kamar mandi. Terus duduklah dia di depan cermin. Dan kamu tahu nggak dia ngapain?" Benjamin masih diam, membiarkan Kakila menyambung kalimat yang sepertinya sengaja dia gantungan. Tadi sampai sebuah suara membuat atensi Benjamin berubah. "Benjamin!" Gerakan nama Benjamin menggema di dalam rumah membuat Kakila di seberang sana berkata, "Mama kamu manggil tuh. Ntar kapan-kapan aja kakak sambungin cerita lagi ya." "Ya, ngegantung dong," Benjamin mendesah kecewa. "Gak apa-apa, biar kamu kepo." "Sana pergi, ntar mama kamu ngamuk lagi. Kakak matiin ya teleponnya. Bye-bye." "Bye, Kakila." Benjamin menutup sambungan lalu meletakkan kembali ponsel. Flashback off. Benjamin terdiam sejenak memikirkan apa yang dibicarakan kakak sepupunya waktu itu. Namun terbuyarkan oleh teriakan milik mamanya. "Benjamin, yuhu, kumpul bareng sini," panggil mamanya dari arah ruang keluarga. Benjamin tersadar bahwa dia duduk sendirian di teras, sedangkan yang lainnya sudah masuk ke dalam rumah. "Bentar, Ma," Benjamin menyahut dari teras. Matanya menatap langit berwarna jingga yang terlukis dengan begitu sempurna. Hembusan angin sore menerpa tubuhnya, memberikan perasaan rileks. Suara ranting-ranting yang saling bertabrakan membuat suasana tersendiri. Dedaunan pohon bergerak seirama dengan angin yang terus berterbangan. Entah mengapa hari ini hawanya terasa sedikit aneh.
Benjamin berlari kecil ke arah ruang keluarga. Semua orang sedang berkumpul di sana, saling berbincang satu sama lain. Namun, atensinya berpindah pada suara larian Benjamin. Sini sayang, duduk sebelah mama, kata mamanya menepuk-nepuk tempat kosong di sampingnya. Benjamin mau ke kamar mandi dulu ya, hehe. Benjamin cengengsan menatap mamanya. Kamar mandinya ada di sebelah mana ya? Sambung Benjamin bertanya pada Tante Rina. Kamu lurus aja ke sana, dekat dapur situ kok, kata Tante Rina menunjuk ke arah dapur. Oke, makasih Teh. Benjamin berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Tante Rina tadi. Dia menolehkan kepala kanan dan kiri menatap sekeliling. Matanya berhenti pada sebuah pintu yang ditebak adalah kamar mandi. Benjamin melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi. Beberapa menit kemudian, gadis ini keluar dari kamar mandi. Kakinya berhenti melangkah menatap sebuah lukisan. Lukisan besar seukuran cermin seluruh badan. Lukisan seorang perempuan cantik dengan kebaya putih melekat sempurna di tubuhnya. Wajah polos tanpa makeup, tatapan tajam menusuk memberi kesan berbeda. Cukup lama Benjamin terpaku dengan lukisan itu. Dia berpikir, kira-kira siapa yang ada di lukisan itu? Entah mengapa matanya seperti menatap ke arah Benjamin, atau itu hanya perasaannya saja. Pada akhirnya, Benjamin mengangkat bahunya, kemudian berjalan mengabaikan perasaan aneh yang mengelayuti hati dan pikirannya. Matahari tergantikan oleh bulan. Langit biru berganti hitam. Bintang-bintang bertaburan tanpa malu, memperlihatkan cahaya yang beragam. Suasana terasa dingin bagi Benjamin. Kini, dia sedang bersiap untuk tidur. Baju tidur sudah melekat di tubuhnya. Tangannya bergerak ke arah nakas, hendak mematikan lampu kamar, kemudian menyalakan lampu tidur. Akhirnya menarik selimut, kemudian menutup matanya. Detik demi detik berlalu, menit demi menit berjalan, jam demi jam tak berhenti. Tepat pukul 11.45, Benjamin merasa terganggu dari tidurnya. Dia menggeliat kecil, mencari posisi yang nyaman agar bisa kembali tidur. Benjamin frustrasi, akhirnya bangun dari tidurnya ke posisi duduk, menyibakkan selimut, kemudian turun dari ranjang. Kakinya berjalan ke arah kamar mandi dekat dapur. Matanya sayup-sayup memperhatikan sekeliling yang sepi. Saat hendak memasuki daerah dapur, kakinya berhenti berjalan. Dia sembunyi di balik tembok pembatas dekat pintu masuk. Kepalanya menyembul ingin melihat seseorang yang sedang berdiri di depan lukisan. Bukan, itu bukan lukisan, melainkan sebuah cermin. Bagaimana bisa? Benjamin tahu di situ hanya ada lukisan dan bukan cermin. Atau yang dia lihat tadi sore memang cermin dan bukan lukisan. Entahlah. Hawa dingin terasa menerpa tubuhnya. Aneh. Suara guntur membuat hawa semakin mencekam. Cahaya remang-remang membuat Benjamin tidak bisa melihat jelas siapa yang ada di sana. Lagi, suara guntur terdengar keras beserta kilat menyambar membuat cahaya masuk melewati celah-celah ventilasi. Dia melihat anak kecil seperti Diandra tengah bermain sweet. Yang benar saja, bagaimana bisa sweet saja? Kelakuan anak kecil memang beragam. Benjamin bergumam dalam hati sambil tersenyum-senyum. Yeay, aku menang! Jerit Diandra. Benjamin terperanjat kaget. Jantungnya berdetak keras. Pikiran kacau dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa menang bermain sweet dengan sebuah cermin? Itu hanya cermin. Cermin memiliki sifat memantulkan. Tidak mungkin seseorang bisa menang bermain sweet dengan cermin. Benjamin kembali melihat Diandra. Itu seperti Diandra atau bukan? Bukan, itu bukan Diandra. Seorang gadis kecil dengan baju tidur. Lucu, tapi sayang suasana tidak menyenangkan. Bajunya kusut, rambutnya tak teratur. Pertanyaan Benjamin hanya satu, apakah dia manusia? Benjamin sendiri tidak yakin.
Mendadak Benjamin merasa memiliki sebuah kesalahan. Apa yang salah dari sikapnya sama di sini? Mengapa hatinya terasa gundah? Seolah dia berbuat kesalahan semenjak datang ke sini. Benjamin lupa mengucapkan salam. Penjaga di sini seperti tidak terima kehadiran Benjamin karena sikapnya tidak sopan. Sekarang Benjamin harus apa? Minta maaf? Tidak mungkin. Itu terdengar ekstrim. Matanya membelalak ketika mendengar suara langkah kaki mendekat. Meski samar-samar, langkah kaki itu terdengar begitu jelas. Dengan cahaya remang-remang, Benjamin melihat ke arah sana sekali lagi. Dia terlihat diam di tempat. Petir menyambar. Cahayanya lagi-lagi masuk ke dalam dapur, membuat suasana di sana terasa mengerikan. Bukan petir yang membuatnya terasa mengerikan, tapi seseorang di sana yang membuatnya mengerikan. Setiap ada cahaya petir, dia selalu terlihat semakin mendekat. Benjamin merasa tubuhnya kaku, tidak mau bergerak. Kakinya selalu ditahan, walau dia sudah memaksa untuk jalan. Detik itu juga akhirnya Benjamin berlari sekuat tenaga kembali ke kamar. Dia mengunci pintu dari dalam, menyandarkan tubuh di balik pintu. Untungnya, pintu ini hanya bisa dibuka dari arah pengunci. Nafasnya terasa tersengal-sengal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Keringat bercucuran di dahi dan seluruh tubuhnya. Namun, hawa masih terasa dingin. Benjamin segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang, kemudian menutup seluruh badan hingga kepala dengan selimut. Dia masih takut. Suara pintu terbuka mengetuk gendang telinga Benjamin. Jantungnya kembali berdetak hebat. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu? Tubuhnya gemetaran di balik selimut. Samar-samar suara langkah kaki masuki indera pendengarannya. Dari balik selimutnya, Benjamin merasakan ada yang memegang tangannya. Hawa dingin menusuk kulit tangannya, walau sudah dibatasi selimut tebal. Kilat kembali menyambar dengan keras, membuat Benjamin kembali terkejut. Rasanya seolah waktu berjalan begitu lama. Pegangan tangan itu terasa tidak mau pergi. Waktu terasa terlalu begitu lama. Benjamin akhirnya bisa bernafas lega saat merasa pegangan itu sudah hilang dari tangannya. Namun, dia masih tidak berani membuka selimut yang menutupi itu. Tidak terasa mimpi datang menjemput. Help me!